Oke lah kalau begitu Seng Yuan, aku akan mencobanya, tapi aku nggak janji. Ini mungkin juga berkaitan dengan tingkat kesukaan. Lagi pula, tingkat kesukaan Kyong Li belum muncul 60%. Jadi, memintanya untuk melakukan ini memang agak memalukan. Batin Seng Yuan di sini. Kamu. Tapi bukankah cosplaymu juga agak mirip dengan itu? Aku pusing nih. Itu tidak separah ini. Pakaian cosplay sebenarnya cukup konservatif, tidak memperlihatkan bagian-bagian penting bagian wanita. Tapi lihat ini, hanya beberapa potong kain tipis dan juga sangat memalukan, kata Long Jihan di sini. Dan kita melakukan bersama-sama itu seperti ini pertama kalinya dalam hidupku. Kamu yang menyarankannya, tapi kamu juga yang mundur di saat-saat terakhir. Apa kamu tidak ingin mendapatkan posisi yang lebih penting di hati Seng Yuan? Dari kelihatannya, ini adalah cara yang paling sederhana dan efektif menurutku. Aku memang mau sih, tapi aku merasa bahwa menggunakan metode ini berarti aku juga punya martabat yang sama sekali tidak berarti. Kenapa kamu pikir semua orang mendekati Seng Yuan? Apa kamu tidak tahu sendiri? Lagi pula ini bukan meminta untuk menjual martabatmu. Ini hanya sedikit bermain-main lebih liar, batin Long Jihan dalam hatinya. Ya sudahlah, karena ini sudah tentang martabat, maka aku akan pergi mengatakan pada Seng Yuan, kamu bisa pergi beristirahat di kamar sebelah saja. Rupanya di sini tidak mau mengganggu kriteria Sang Kuangli. Oke, terima kasih. Dan benar saja di sini setelah 5 menit Seng Yuan Jihan berkata padaku, kembali ke kamarmu dan istirahatlah. Kamu tidak mau denganku? Ya sudah, silahkan pergi. Anjir, aku pikir Seng Yuan akan marah, tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali tentang diriku. Sikap acuh tak acuh Seng Yuan membuatku merasa sama sekali tidak dibutuhkan. Apakah aku benar-benar tidak penting baginya? Batin wanita cantik itu. Aku telah mengumpulkan puluhan ribu pengikut di Kuai Yuin, dan setiap hari aku menerima puluhan DM para simku. Aku selalu cukup percaya diri. Tapi hari ini sepertinya Kuali menangisi tentang dirinya yang sangat tidak bisa berada kuat di posisi hati Seng Yuan. Tapi kalau tentang Seng Yuan, dia sangat dingin, jauh tapi dekat, membuatku terasa terus-menerus meragukan diri sendiri, bahkan merasa rendah diri. Terutama kesingganannya barusan. Mungkin maksudnya kesinisan itu. Itu membuatku merasa frustasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hati, Kuangli terus meronta-ronta seperti itu. Kenapa kamu menangis? Bukan apa-apa Seng Yuan. Aku tidak bermaksud apapun atau menyakitimu. Aku hanya tidak ingin memaksamu melakukan yang tidak kamu sukai. Sebenarnya aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Tapi malam ini tidak bisa akan ada waktu lain. Aku benar-benar tidak tahan melihat gadis menangis. Rayuan buaya darat. Anjrot, kamu tidak terlihat baik saat menangis. Lihat dirimu, kamu sudah menangis sampai menjadi kucing kecil yang berantakan. Kamu bahkan menjadi jelek jauh dari wajah cantikmu. Kamu yang kucing berantakan.
Kenapa kamu malah ngatain aku kucing jelek? Hah? Pergi lihat sendiri di cermin kalau nggak percaya. Tuh kan, kamu jadi jelek. Padahal kamu cantiknya minta ampun loh. Anjrol, rayuan gombal di sini terselesaikan juga. Kamu terlihat lebih baik saat tidak menangis. Lihatlah, kamu cantiknya minta ampun. Apa aku cantik, Seng Yuan? Tentu saja. Kamu wanita tercantik di dunia bagian barat. Wanita yang aku sukai tidak pernah jelek. Anjir. Lalu kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Maksudnya apa? Ya, aku sudah memikirkannya dengan matang. Bagaimana kalau kamu pergi ke kamar sebelah saja untuk menenangkan diri supaya perasaanmu lebih tenang, Oh, tidak, aku akan tetap di sini saja dan memelukmu. Jadi Kuang Li dikalahkan oleh Seng Yuan begitu saja. Mana katanya tadi martabat? Martabak goreng. Anjir, seperti yang diharapkan, keterampilan Seng Yuan menaklukkan gadis-gadis sangatlah dalam. Dia selalu berhasil menangkap hati seseorang gadis dengan tepat. Batin Kuang Li di sini. Terakhir kali aku bersama Seng Yuan, aku diperlakukan dengan buruk juga. Perasaan malu itu aku masih mengingatnya sampai hari ini. Seng Yuan benar-benar mengerikan. Tapi untunglah aku sudah menjadi miliknya. Batin wanita cantik yang berdarah Eropa itu. Baiklah kalau begitu, langsung aja tancap gas di sini, nggak usah malu-malu. Aku tidak boleh ketinggalan dalam pertempuran maut ini. Aku harus memenangkan hati Seng Yuan dengan segala teknik. Dan benar saja, setelah mencopoti perentelan-perentelan pelindung, Sang Jinong Jihan langsung merangkul Seng Yuan di belakangnya. Seng Yuan jangan keras-keras, langsung di sini dihajar oleh Seng Yuan dengan pukulan maut. Dan mereka pun langsung berkelahi di sini dan terjadilah adu mekanik. Keesokan paginya jam 8 pagi setelah 16 ronde bergiliran. Semalam sungguh melelahkan. 13 ronde berturut-turut satu hari. Aku pasti perlu mengisi energiku. Batin Seng Yuan yang sudah kopong, senjata nuklirnya dikuras habis-habis. Rupanya tingkat kesukaan Long Jihan naik menjadi 72. Kesukaan Kuang Li naik menjadi 66. Setelah pelajaran semalam, kesukaan kedua perempuan nakal-nakal ini meningkat. Anjir, jika itu dapat dipertahankan di masa depan, aku tidak perlu mengejar mereka secara terpisah lagi. Langsung gibeng 2 dapat 1. Anjir. Lele, masih tidurkah? Haruskah kita pergi makan sarapan buffet atau meminta manajer kamar mengantarkan ke kamar kita? Minta dikirim ke kamar, pesan juga porsi Kuang Li. Dia juga mungkin bangun nanti. Jadi biar adil. Setelah semalam kalian berdua sudah cukup dekat untuk memanggilnya Lele. Aduh, kalian memang pasangan yang serasi. Puji Seng Yuan di sini. Kamu yang menyuruh aku memanggilnya begitu semalam. Apakah kamu lupa? Iya, gua lupa anjir. Itu benar. Aku bahkan lupa yang aku katakan semalam. Mungkin gua udah pikun. Setelah makan, minta manajer kamar mengantar mobil untuk mengantarmu kembali. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan makan pagi bersama kalian dulu, kata Seng Yuan. Oh, begitu ya? Ya sudah, kalau begitu hati-hati sayang. Oh, Hui belum membalas pesan. Dia mungkin masih tidur. Kalau begitu aku akan pergi berolahraga dulu di gym. Mulai sekarang kita berdua akan terikat bersama. Dari sisi baiknya, Seng Yuan seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama kita. Dari sisi buruknya, waktu itu harus dibagi 2. Dan sepertinya Kuali di sini kecapean dengan pertempuran semalam yang menghabiskan seluruh XP-nya. Aku bertanya-tanya, apa ini hal yang baik atau hal yang buruk ya? Wah. Dan berpindah tempat di sini di tempatnya Lui Minglu. Kurus
Ini pertama kalinya kamu terlambat. Apa kamu bersenang-senang sampai larut malam tadi malam, ha? Mungkin agak berlebihan sih. Ya sudahlah, kita lanjutkan. Jelas kamu telah mengurangi latihanmu belakangan ini. Jadi bagaimana presentasi lemak tubuhmu malah turun? Kata pelatih cantik itu. Aku rasa itu hal yang aneh, bukan, Seng Yuan? Mungkin ini penampakan bakatku yang tersembunyi. Hah? Apa maksudmu? Kamu tidak diam-diam pergi olahraga di tempat lain, bukan? Hah? Belakangan ini aku jarang melihatmu. Oke guys, sudah sampai di sini tentang episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe supaya admin tambah bahagia dan tambah semangat untuk ngeditnya. See you next time again. Sepertinya kamu curiga kenapa badanku bisa terbentuk seperti itu ya. Aku beritahu kamu, aku berlatih sendiri setiap malam. Aku sudah tahu dan sepertinya intensitas latihanmu tidak rendah sama sekali. Tapi sayang sekali, orang yang menemuimu di gym setiap malam bukanlah aku. Apa yang sedang kau pikirkan, saya? Bukankah aku sudah memberimu cukup sasaran kecil? Bagaimana itu bisa dikatakan banyak? Baiklah, mari kita bicara bisnis. Aku sudah mengatur posisimu beberapa hari ke depan. Kamu bisa melaporkan diri. Atau lebih baik lagi, kenapa kamu tidak datang ke perusahaan bersamaku nanti dan mengurus prosesnya dan prosedurnya secara langsung? Meningkatkan keuntungan perusahaan tidak hanya bergantung pada upaya internal. Kita juga membutuhkan orang luar untuk mendeteksi masalah. Bergabungnya pelatih Liu seharusnya sangat membantu dalam meningkatkan keuntungan. Dan dalam beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Aku akan membawa Nana dan yang lainnya berlibur. Jadi akan sempurna jika Liu Menglu mengawasi semuanya. Batin Seng Yuan yang mempunyai rencana kadal bulus. Oke, terima kasih suamiku tercinta. Ya, sama-sama. Aku pikir Seng Yuan tidak membutuhkanku di tempat lain. Bisa membantu karirnya seperti ini bahkan lebih baik. Aku bisa mengelola perusahaannya. Berpindah tempat di sini, di luar hotel pada saat yang sama. Kedua gadis itu terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihat mereka di pameran kos kampus juga mahasiswa hubungan internasional. Rupanya Hui mendeteksi adanya dua wanita di sini. Membawa banyak tas belanja dan semuanya merek mewah. Sepertinya mereka juga punya sponsor atau daddy sugar. Wah, benar, ini semuanya mewah-mewah, katanya di sini sembari jalan. Tiba-tiba Seng Yuan WA. Ting, sayang, apa kamu sudah bangun? Hui. Jika kamu belum bangun, aku akan berolahraga dulu. Aku sudah memesan sarapan ke kamarmu. Setelah kamu makan, mobil hotel akan mengantarmu kembali ke sekolah. Aduh sayang, baru bangun cintaku. Kamu Yuan Boku. Tebak siapa yang kuberi di hotel? Oh, apa maksudmu? Ya ampun, mereka tidak bertemu satu sama lain kan? Batin Seng Yuan di sini. Seng Yuan memasang wajah yang tenang-tenang saja tapi agak tegang. Siapa? Dua gadis cantik dan keduanya dari sekolah kita. Benarkah? Seberapapun cantiknya mereka tidak bisa lebih cantik dari Hui-Huiku, rayuan gombal Seng Yuan. Nona Fang, tiba-tiba Hui dihampiri. Apakah Anda Nona Fang? Ya, itu aku. Silahkan masuk ke mobil. Ini layanan hotel kami.
Oh, baik, Pak. Kamu benar dan tahu cara bicara, tapi salah satu dari mereka tinggi dengan temperamen yang hebat. Yang lainnya memiliki wajah bayi, beropai besar, dan fitur wajah yang cantik. Mereka benar-benar gadis cantik, kata Hui Hui kepada Seng Yuan di dalam WA-nya. Oke, jika bahkan hui-huiku mengatakan mereka cantik, pasti mereka cantik. Bantu aku meminta WeChat mereka. Seng Yuan, dasar laki-laki kurang ajar. Apa kau minta dipukul, ha? Aku hanya bercanda, sayang. Bercanda. Siapa yang bercanda seperti itu denganmu, ha? Supaya di sini Hui Hui marah kepada Seng Yuan karena mau selingkuh. Dan tiba-tiba juga orang dua ini melihat ke arah mobil. Gadis yang kau sebutkan tadi apakah itu dia? Mungkin, barangkali, kemungkinan, batin. Di sini Ling Jihan. Gadis itu sekelas dengan Seng Yuan dan dia juga menginap di sini semalam. Kemungkinan besar itu dia. Hei, kakak, tidak ada yang istimewa dengannya kan? Apa dia itu pacar utama Seng Yuan? Hah? Aku benar-benar tidak mengerti deh. Kenapa otaknya Seng Yuan itu bocor? Hah? Aku juga tidak pernah mengatakan bahwa dia itu yang pertama. Hei, ketika kita kembali ke sekolah, haruskah kita menyapanya, kakak? Shh, jangan lakukan itu. Itu hal bodoh. Apa kamu mau ditempeleng, ah? Aku hanya merasa ini tidak adil dan tidak fair. Mengapa Seng Yuan memperlakukan dengan sangat baik, bahkan mobil hotel mengantarnya terlebih dahulu dan kami tidak lebih buruk darinya kan? Apa kita ini wanita jelek? Mungkin dia memesan mobil duluan. Juga dia mungkin bukan yang utama. Lagi pula jangan bermain-main. Jangan lakukan hal yang membuat Seng Yuan tidak senang. Entar kita dipecat loh. Di sini berpindah tempat di perusahaan Jingfu pukul 7 lebih 7 menit. Rupanya pelatih Luiyu sudah memasuki daerah alias kantor di situ. Sangat tepat waktu. Dia pasti wanita bos juga kan? Batin orang-orang di sana. Dia nomor berapa? Wow, sangat cantik. Sepertinya yang ketiga. Anjir, seorang bos sebenar-benar adalah orang bos besar. Tidak pernah melihatnya membawa wanita yang tidak menarik ya. Di sini gosip para karyawan Seng Yuan kepada atasannya. Ya, masing-masing lebih cantik dari yang terakhir. Gue lihat seperti ini. Shh, uang benar-benar kuat. Benar, rupanya mereka bisik-bisik supaya nggak ketahuan Lui Minglu. Ini bukan apa-apa bos, bahkan merekrut seluruh tim bola basket di sekolah. Tunggu, dia hanya membawa orang ini dan Long Jihan ke perusahaan sebelumnya. Siapa wanita ketiga yang mereka bicarakan? Kata asistennya di sini. Apakah ada yang terlewat dalam pekerjaanku? Katanya, Xiao He, bukankah hanya ada dua? Siapa wanita lain yang mereka bicarakan? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau hanya berpura-pura nggak tahu? Wanita ketiga yang mereka bicarakan adalah kamu. Aku? Rupanya di sini asistennya jadi pucat pasi karena dituduh. Seng Yuan, bagaimana kinerjaku tadi? Anjir, Lu Weiminglu dengan anggunnya datang ke kantor Seng Yuan. Kinerja apanya sih? Jika aku datang untuk bekerja dan sebagai konsultan yang ditunjuk khusus, aku tentunya saja harus tenang, ramah, dan tegar kan? Dilihat dari ekspresi para karyawan, kinerjaku seharusnya cukup baik. Kenapa kamu menambahkan begitu banyak drama pada dirimu sendiri sih? Datang beberapa kali lagi dan kamu tidak akan merasakan apapun. Kamu tidak bisa mengatakan itu?
Selama aku datang, aku akan melanjutkannya. Seng Yuan, apakah kamu punya sekretaris? Ya, tidak untuk saat ini. Bagus. Kalau begitu, bisakah aku mengambil peran lain paruh waktu? Bagaimana kalau aku menjadi sekretarismu? Oh, aku rasa kita harus melupakannya. Denganmu sebagai sekretarisku tepat di sampingku setiap hari, bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaanku? Entar malah pikiranku pengen gituan terus. Anjir. Tak tak tak. Assalamualaikum. Presiden Sen, Anda ingin bertemu denganku? Oh, Direktur Zhang. Ini konsultan yang ditunjuk khusus yang aku sebutkan. Namanya Lui Minglu. Tolong bawa dia untuk mendatangani kontrak dan menyelesaikan prosedur orientasi. Baik Presiden Sen. Nona Li, silahkan ikut saya. Oke. Dan waktu pun time skip di sini setengah jam kemudian. Apakah kau sudah selesai, sayang? Oh, sudah selesai. Seng Yuan, tidak sekarang aku adalah karyawanmu. Bukankah aku harus mengubah caraku menyapa kamu juga, Sang Presiden Sen? Oh, begitu ya. Pergi duduk di sana, berhenti menyentuh barang-barang di kantor-kantor. Tidak bisakah kamu lihat? Itu kaca transparan. Hati-hati, entar ada gosip miring. Begitu ya. Dan di sini Liu Menglu pun duduk nurut aja kata Seng Yuan. Ya, setelah aku tutup sekarang kan tidak transparan, Presiden Sen. Apa yang sedang coba kau lakukan, sayangku? Apa kau tidak ingin mencobanya di kantor? Tentunya enak-enak. Ini kan perusahaan, ini tempat kerja. Apa kau mau melakukannya di sini? Presiden Shen, hari ini aku ini sekretarismu. Kamu boleh melakukan apa aja terhadapku. Dan sepertinya Lui Minglu langsung melepas pelindung bawahnya. Apa kau tidak ingin enak-enak dengan sekretarismu? Dan dia langsung mengambil posisi di bawah untuk menyenangkan bosnya itu. Time skip di sini setelah 2 jam kemudian. Daddy Sugar, urusan hari ini berakhir di sini. Aku libur sekarang. Rupanya Liu Minglu sudah nggak kuat melawan dirinya sendiri karena kelelahan setelah enak-enak. Tapi berbeda dengan sang MC kisah yang masih kuat dan sangat strong. Oke, kau libur bersama aku, tapi dengan Presiden Shen kau harus tetap bekerja. Ayo, pergi ke pertemuan dan rapat dengan ayah saat ini. Dan begitu rapat manajemen berlangsung selama 2,5 jam kemudian bersama Seng Yuan. Sepertinya di sini Lui Menglu menunjukkan bakat dan kualitasnya sebagai ahli dalam farmasi kesehatan dan dia mengajukan beberapa poin. Wow, Menglu mempersiapkan bagus untuk bekerja. Dia sangat berbeda dalam rapat dibanding saat dia menjadi pelatih. Sejak aku mendapatkan sistem ini, bukan hanya hidupku yang berubah drastis, batin Seng Yuan. Dan sepertinya mereka pun terpana dengan keahlian dan kepintaran wanita itu. Ini juga mempengaruhi kehidupan seseorang di sekitarku. Ini pasti disebut efek kupu-kupu. Oke guys, episode 72 ini harus sampai di sini. Tunggu next episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya Amit tambah bahagia. See you next time. 2 jam kemudian setelah rapat, di sini nampaknya pelatih Lui Minglu memijit bahu Seng Yuan. Jadi Presiden Shen, saya tidak mengecewakan Anda kan kali ini? Oh, kerjamu sangat bagus. Tahu nggak ya? Dulu ketika aku melihat para CEO dan eksekutif senior itu,
aku hanya bersikap sopan kepada mereka. Tapi hari ini justru aku yang mengadakan rapatnya. Dan aku bahkan bisa merasakan mereka berusaha menjilatku, kata Lui Minglu yang sambil mencipok Seng Yuan. Perasaan ini membuatku sangat bahagia dan merasa berkuasa. Terima kasih sayangku. Oh, tidak masalah. Kamu mendapatkannya sendiri, itu berarti kamu menuju jalan yang kau sukai. Mereka itu sangat profesional dan nampaknya mereka hormat kepadamu, kata Seng Yuan di sini. Oh ya Minglu, aku juga akan pergi untuk seminggu dan beberapa hari. Jika ada apa-apa, kirimkan saja pesan kepadaku lewat WA, oke? Wanita cantik itu menebalkan make upnya supaya tambah cantik di depan Seng Yuan. Tiba-tiba kamu pergi. Sekali bolehkah aku ikut denganmu sayang? Oh, grup tur sudah penuh. Kamu harus menunggu gelombang berikutnya. Ketika aku kembali, aku akan menghabiskan seharian penuh denganmu, oke? Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu kembali pas itu. Atau mungkin ini merupakan kejutan untukmu. Masih ada beberapa prosedur HRD yang belum selesai. Aku akan mengurusnya dulu, Pak Presiden. Oke, silakan pergi. Sharing pengalaman dari pelatih Liu, aku memakan waktu berbulan-bulan, tapi sebelumnya hasilnya terlihat. Aku juga tidak bisa mengabaikan pembelajaranku sendiri. Mari kita lihat apakah Dedi sistem ini masih memiliki kartu pembelajaran yang lain, kata Seng Yuan. Dan tampaknya Seng Yuan membuka sistemnya. Karena host telah menyelesaikan tugas reputasi kampus, poin reputasi saat ini 6.000. Untuk setiap 500 poin reputasi yang dihabiskan, kamu dapat mengundi sekali. Apakah ingin mengundi sekali? Ya atau tidak? Lama banget ini sistemnya nggak nongol-nongol di cerita manhwa ini. Dan aku akan mengumpulkan lebih dari 6.000 poin reputasi di perguruan tinggi urusan luar negeri. Totalnya 12 undian batin Seng Yuan. Kalau begitu mari kita coba 6 undian terlebih dahulu. Ting! Selamat kepada host karena mendapatkan poin atribut kali 1. Atribut yang dapat dipilih: tinggi badan, berat badan, lemak tubuh, kekebalan tubuh, aktivitas otak. Kupon pertukaran keterampilan kali 1. Uang tunai kali 1 juta. Kartu pembelajaran kali 1. Terima kasih atas partisipasi Anda kali 2. Rupanya di sini Seng Yuan sangat jengkel, nggak memuaskan. 6 undian tapi hanya 4 hadiah. Tetap barang bagus, sepadan. 1 poin tidak akan menunjukkan banyak efek. Jadi aku akan menyimpan dan menggunakan nanti saja. Kartu pembelajaran adalah yang paling praktis. Dengan itu berurusan dengan konselor Li dan terasa menenangkan. Konselor, mahasiswa ini perlu mempelajaran pengetahuan baru lagi. Aku akan datang mencarimu nanti. Tampaknya si MC sini menelpon pacarnya yang berprofesi sebagai dosen itu. Mari mempelajari ekonomi internasional. Tapi aku tidak akan segera pulang. Tidak masalah, aku akan menunggumu di kamar, kata sang MC kita. Kamar apaan sih? Jangan bicara omong kosong. Sambungan ini terputus tiba-tiba. Bagaimana bisa omong kosong sih? Maksudku aku akan menunggumu di rumah. Aku bukan gadis kecil. Kamu pasti tidak bermaksud begitu kan? Rupanya suaranya dipelanin di sini karena ada dosen yang lainnya. Liu Mengfeng sedang di luar kota dan tidak ada di rumah. Datanglah besok, kata sang dosen sembari memelankan suaranya.
Baiklah, aku akan datang besok, kata Seng Yuan. Lelucon sekali, adik perempuan baikmu sudah kutaklukan. Dia baru saja memberitahuku bahwa dia sudah mendapatkan dan mendarat dan sedang dalam perjalanan pulang. Batin Seng Yuan di sini. Orang ini sangat menyebalkan, dia jelas-jelas bermaksud begitu, tapi dia membuatnya seolah-olah aku yang salah paham. Batin sang guru. Terakhir kali kau bilang itu belum dimulai, jadi apakah sudah dimulai kali ini? Hah? Goda Guru Sun. Guru Sun ini. Pria dan wanita harus menikah ketika mereka cukup umur. Kalau sudah bekerja selama bertahun-tahun, bukan? Apa yang perlu dipermalukan? Berkencan dengan seseorang itu bukanlah kemaluan. Berpindah tempat di sini. Hui, apa kau mendengar itu konselor berkencan? Oh, ya penasaran pria mana yang sangat beruntung mendapatkan konselor kita sebagai pasangannya, kata Hui di sini. Anjir, padahal di sini Hui dan guru konselor ini gebetannya Seng Yuan, anjir. Mungkin bukan guru pria dari sekolah kita. Ya, benar, kebanyakan guru pria sudah menikah sih. Beberapa yang belum menikah biasanya pendek atau tidak terlalu bagus. Konselor pasti tidak akan memilih mereka. Sembari bisik-bisik di sini. Hoi, apa kamu sudah di rumah? Rupanya berpindah tempat lagi di Seng Yuan. Ya, ada apa? Aku akan datang nanti. Jangan beritahu adikmu, katanya di sini. Seng Yuan, apa kau akan pergi begitu saja setelah bermain-main denganku? Kamu mau kabur ya? Bisakah kau berhenti menggunakan kata-kata kotor? Kau berpendidikan bukan? Bisakah kau sedikit lebih halus kata-katanya? Oh, kau ingin berjalan di jalan kecilku yang gelap lagi. Jalan gelap? Apa yang kau punya? Kalau begitu, bibir merah jambu nih. Tampaknya di sini dia sedang memakai masker. Cukup, aku akan datang nanti. Masakan untukku ya. Oke. Dalam mimpimu, membiarkanmu menyentuhku sudah cukup. Sekarang kau juga ingin makan, Kalau begitu aku tidak akan punya kekuatan untuk bergerak nanti, kata Seng Yuan sembari bercanda dengan wanita cantik itu. Pada saat yang sama di kantin urusan luar negeri, rupanya di sini Long Jihan dan Wali sedang bercakap-cakap. Aku sudah tahu nama gadis itu adalah Fang Munghui. Dia adalah kembang kelas dari Seng Yuan. Belajar dan menari itu adalah keahliannya. Kenapa kau menggali hal-hal semacam itu? Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Dan kau tidak akan pernah kalah. Hanya dengan mengetahui di mana dia lebih baik dari kita, kita bisa menggantikan posisinya. Kamu paham? Kata Kuali menggurui Long Jihan di sini. Apakah perlu sampai seperti itu? Tentu saja. Apakah kamu ingin terus menjadi wanita simpanan di dasar rantai makanan? Apakah ini selamanya seperti ini? Tiba-tiba ada orang yang membawa bunga. Jangan menciut, ini adalah kesempatannya bagus. Ya, dia sudah mahasiswa tingkat 2 dan masih belum pernah berkencan. Dia pasti menunggu romansa yang dramatis, kata teman-temannya yang pengen nembak seseorang di sini. Hai bro, aku pikir ada kesempatan kamu tidak berbalik buruk. Keluargamu kaya, tepat tipe yang paling mudah mendapatkan pacar di kampus. Semangati temennya di sini. Kuang Li, apakah kamu mau jadian denganku? Kata laki-laki itu yang terbata-bata perkataannya. Jadian, dan orang-orang mulai berkumpul di situ. Sepertinya Kuali tampak kesal. Dia membuang minuman bobanya ke tong sampah. Aku mohon jangan dekat-dekat. Aku sudah kesal nih. Langsung gebrak meja di sini. Dan semua pria tampaknya di sini jadi tercengoh dengan kelakuan gadis itu. Ini tapi aku
dan dia mengasih bunga mawar. Jangan tinggalkan itu di sini, atau aku sendiri yang akan membuangnya, kata wanita itu. Tampaknya laki-laki itu ditolak mentah-mentah oleh Kuang Li. Kakak Jihan, ayo kita pergi. Ini hanya membuatku semakin kesal saja. Sepertinya Kuang Ling langsung cabut dari tempat itu karena kesal banget. Oi, itu perempuan kenapa brutal sekali ya? Kuang Li itu pembangkang. Terlebih lagi dia terpilih ke Entertainment Best. Itu sangat membagongkan, kata orang ini. Para mahasiswa tahun pertama ini sangat tidak tahu malu. Dari semua orang tidak mengaku mengapa dia seperti itu. Sepertinya sang lelaki yang menembak Kuang Li juga terdiam bisu 1000 bahasa. Pengakuan cinta di depan umum sama sekali dengan penempatkan seorang gadis di pemanggangan. Aku tidak tertarik sama sekali. Jika aku tidak menolaknya, dengan tegas dia akan berpikir dia masih punya kesempatan dan terus datang kepadamu. Batin sang wanita itu dengan mengedipkan mata kepada Long Jihan. Itu masuk akal. Orang itu mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Bahkan jika dia pilih kata tidak, akan pernah berani mengakui dengan santai lagi, kata wanita cantik itu. Long Jihan, aku sudah memutuskan. Aku akan belajar yoga dan kemudian mendaftarkan kelas menari. Aku akan mengalahkannya, kata sang perempuan berambut merah itu. Ah, apakah kau serius, Kuali? Tentu saja. Aku akan serius dengan hal-halku. Dengan begitu, aku bisa bersaing dengan wanita Seng Yuan yang lainnya. Bagaimana dengan kau? Datang denganku atau gimana? Aku akan memikirkannya. Jika aku jadi belajar, kita bisa pergi ke studio yoga di bawah perusahaan Seng Yuan. Oh, saudariku yang baik, itu baru saudariku. Kita sepakat ya, kita akan menggilas Feng Muhi. Tidak, kita akan menggilas semua wanita Seng Yuan yang lain. Dan kita akan menjadi rantai puncak di sini. Di sini nampaknya sang pelatih Lui Minglu pun bersin. Seolah-olah dia ada yang menggosipkannya. Hah? Kenapa tiba-tiba aku merasakan dingin dan di punggungku? Dan sorry guys, episode kali ini sudah di sini. Jangan lupa untuk like dan komen supaya admin tambah bahagia. See you next time.